wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rektor dan jajarannya serta Bapak Ibu dosen penguji UKIN tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Miftahul Arifin, mahasiswa PPG Al-Quran Hadis tahap 4 tahun 2025 di LPTK YIN Langsa dengan NIM 107-202530599. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Raudhah Najiyah 2 kelas 6 dengan materi arti dan isi kandungan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sehat semua? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang arti atau memahami arti dan kandungan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kira-kira adik-adik atau anak-anakku sekalian sudah ada yang hafal, sudah ada yang mengerti atau bisa memahami surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Jadi kalau kita belum mengerti, belum paham, maka saya akan menjelaskan pada hari ini surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebelum kita memulai, maka saya pertama kali akan mengabsen kehadiran anak-anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Qadir Jailani. Adinda Aulia Putri Tinza. Arini Mahubiro. Ariska Lailatul Maulidiyah. Fahad Rizal Syakir. Muhammad Mantanil Asror. Muhammad Roziki.
Roifat Adna, Hadir. Nailatul Jazila, Iya. Osdina Rif'adatin Niyar, Hadir. Rahmania Fitriyanisi, Hadir. Rahmat Mirza Ukail, Raisa Awalina, Sofiratul Mulia, Siti Aisyah. Baik, kita akan memulai materi Al-Quran Hadis pada pagi hari ini, yaitu memahami arti dan isi kandungan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pertama kali saya akan membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Untuk anak-anakku sekalian, agar kalian semua juga cepat hafal dan cepat memahaminya, maka saya akan menulis ke papan agar mudah dibaca dan dihafalkan oleh kita semua. Jadi saya akan tulis dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
cepat mengerti dan paham, lebih-lebih kita menghafalkannya, maka kita harus menulisnya seperti yang di papan. Jadi anak-anakku ditulis di bukunya masing-masing, karena nanti kita akan menghafalkannya dan juga akan memahaminya bersama. Jadi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini merupakan wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi anak-anak sekalian ditulis terlebih dahulu, nanti saya akan kasih artinya dan saya akan nanti menjelaskan satu persatu ayat 1 sampai 5. Jadi tulis bagi kalian semua, ditulis dengan baik, dengan bagus, letakkan di tempat yang bagus juga, jangan dicampur dengan model yang lain. Nanti kita akan jelaskan dan kita akan hafalkan sama-sama. Dan juga nanti saya akan menyuruh satu persatu untuk membacanya dari bangkunya masing-masing. Kemudian saya akan nanti menanyakan artinya. Maka artinya nanti saya akan tulis di sini. Jadi ayo tulis dulu, nanti artinya saya akan tulis juga. Alhamdulillah ini tidak sulit untuk dihafalkan, mudah. Yuk tulis dulu. Tulis. Tulis dulu. Tulis. Jadi yang diperintahkan oleh Allah itu Iqra, bacalah. Maka yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi yang menciptakan dunia ini dan isinya adalah Allah. Semua makhluk yang ada di dunia ini, maka Allah lah yang menciptakannya. Tidak ada lain dan tidak ada seorang pun yang menyamai kepada Allah. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu di dalam surah Al-Ikhlas. Jadi Allah itu tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya Allah lah yang menciptakan dunia ini dengan isinya. Semua makhluk yang ada di dunia, Allah yang menciptakannya. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi kita ini
oleh Allah diciptakan dari segumpal darah. Tetapi perantaraannya yang menjadi penyebab adanya kita adalah orang tua. Bukan orang tua yang menciptakan kita, tetapi Allah. Yang harus dipahami oleh kita, yang menciptakan kita bukanlah orang tua kita, tetapi Allah. Orang tua kita, ayah dan ibu itu adalah penyebab, sebab adanya kita. Tanpa ada orang tua, ayah dan ibu, maka tidak akan ada kita. Bukan berarti Allah tidak bisa menciptakan kita, tetapi penyebab adanya kita adalah orang tua. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Jadi Allah itu zat yang Maha Tinggi. Jadi Allah itu zat yang Maha Tinggi, zat yang Maha Agung. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan Allah. Jadi disuruh baca. Makanya kita kalau bersekolah, di sekolah maupun di luar sekolah, intinya satu, belajar atau bacalah. Makanya ketika ada materi-materi yang lain, ketika kalian anak-anakku di rumah, maka intinya dibaca. Maupun di sekolah juga dibaca. Ujian atau tidak ujian, maka materi itu harus dibaca. Makanya Iqra, bacalah. Untuk menjadi orang sukses, maka harus perbanyaklah membaca. Karena dengan sering membaca dan juga membaca materi yang disukai kita, maka kita semua bisa cepat memahami materi yang kita sukai. Jadi kita ini kalau ingin cepat paham, cepat mengerti, cepat hafal, maka kuncinya dibaca. Tanpa kita membaca, maka sulit untuk menghafal, sulit untuk memahami, sulit untuk menjelaskan. Dan ketika kita membaca, pasti kita akan tahu apa yang harus kita jawab ketika ujian, apa yang harus kita tulis, apa yang harus kita baca. Karena membaca, kita akan tahu apa yang akan dibaca. Allazi 'allama bil qalam. Dialah Allah, maksudnya dialah zat yang mengajarkan dengan qalam atau pen. Jadi kita itu tahu menulis apa yang harus ditulis karena sudah diajarkan oleh Allah dengan perantara Nabi Muhammad. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahui. Jadi kita itu bisa tahu dengan diajari atau diajarkan. Jadi guru dan murid harus bekerja sama di dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.
tanpa adanya siswa atau murid, maka guru juga tidak ada apa-apanya. Siapa yang mau diajari kalau tidak ada murid, kalau tidak ada siswa? Begitu juga sebaliknya, hanya ada siswa, hanya ada murid, tanpa ada guru, maka kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Hanya siswa, tidak ada guru, maka tidak akan berjalan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan baik dan sukses ketika ada guru dan murid atau siswa. Oleh karena itu, marilah kita belajar dengan baik. Jangan malas untuk belajar, karena belajar itu tidak akan merugikan kita dan tidak akan membuat kita bodoh. Justru dengan belajar kita akan menjadi orang pintar. Sesuai dengan wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra. Jadi dengan Iqra, bacalah, maka kita terus membaca tanpa ada rasa capek untuk selalu membaca. Minimal dalam setiap hari kita itu harus membaca agar supaya kita itu tahu wawasan kita itu semakin mendalam, semakin luas. Dengan sering membaca, maka wawasan kita itu semakin luas. Ketika wawasan kita luas, maka mudah untuk menjelaskan atau mengajarkan kepada orang lain. Jadi kita yang pertama kali baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Coba saya akan menyuruh kalian untuk membaca bersama. Kemudian saya akan menyuruh satu persatu di antara kita untuk membacanya surah Al-Alaq ini ayat 1 sampai 5. Coba saya akan mengumandau, kemudian kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Coba Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang tahu? Ada yang hafal artinya? Kan saya sudah baca tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dialah zat yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi kita semua ini diciptakan dari segumpal darah.
Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi Allah zat yang maha tinggi, maha agung. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah zat yang mengajarkan dengan qalam atau pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi yang mengajarkan kita ini semuanya Allah dengan perantara Nabi Muhammad. Jadi yang membuat kita tahu, yang membuat kita paham, yang membuat kita mengerti adalah Allah. Tapi perantara guru-guru kita. Misalkan kalian hafal, kalian mengerti, kalian memahami surah Al-Alaq ini ayat 1 sampai 5, itu yang membuat kalian mengerti adalah Allah. Tetapi perantara guru. Jadi kita semua manusia ini mengerti perantara Nabi Muhammad. Allah yang mengajarkan kita semua, tetapi dengan perantara Nabi Muhammad. Tanpa adanya Nabi Muhammad, kita dan cucu-cucu dan kakek-kakek kita, guru-guru kita, makanya semua tidak akan tahu tanpa adanya Nabi Muhammad. Karena ada Nabi Muhammad, maka kakek-kakek kita, guru-guru kita bisa tahu dan juga kita bisa tahu melalui perantara guru-guru kita. Paham? Coba saya akan menyuruh bangku timur semuanya untuk membaca ini, kemudian nanti bangku tengah, kemudian bangku barat. Coba bangku timur bersama-sama nanti baca surah Al-Alaq ini 1 sampai 5. Coba yang lain diam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Coba bangku tengah. Bismillah, yang lain dia. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian bangku barat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kalau kita membacanya dengan
dengan berulang-ulang, maka kita mudah untuk menghafalkannya, mudah memahaminya, dan juga nanti mudah untuk menjelaskannya. Oleh karena itu, marilah kita harus diulang-ulang agar supaya kita mudah untuk hafal. Makanya syaratnya kita untuk mudah menghafalkannya, kita harus mengulang-ulanginya. Terutama ketika kita membaca surah Al-Alaq ayat 1-5 ini disertai dengan bacaan tajwid dan juga makhrajul huruf. Kalau sesuai dengan tajwid dan makhrajul huruf, maka insya Allah semakin indah dan semakin enak didengarkan. Contohnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau tidak dibaca menggunakan tajwid dan tidak menggunakan makhrajul huruf, maka tidak indah didengarkan, kurang indah, kurang elok, kurang enak. Kalau dibaca menggunakan tajwid dan makhrajul huruf, maka semakin indah dan semakin enak. Mungkin ada pertanyaan bagi anak-anakku sekalian? Tidak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, ada yang belum dimengerti, silahkan bertanya apa yang mau ditanyakan. Tidak ada pertanyaan? Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat. Fid-din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca subhanallah 3 kali khusyuk.